Pantai adalah garis batas yang memisahkan daratan dan lautan, yang biasa dijadikan sebagai tempat rekreasi oleh orang-orang. Tapi, bagaimana jika kita menemukan seseorang yang berpakaian tidak biasa meninggal di pantai? Itulah yang terjadi pada kasus Taman Sud atau pria Somerton. Itu terjadi di Australia pada 1 Desember 1948. Seseorang yang tak teridentifikasi ditemukan meninggal di pantai Somerton, Australia Selatan. Kronologi. Sebelumnya, pada tanggal 30 November 1948, beberapa pasangan di pantai Somerton melihat seseorang pria bersandar di batu besar dengan posisi yang tak biasa. Mereka mengira bahwa pria itu sedang mabuk ataupun sedang tertidur. Namun, keesokan paginya, pasangan yang sama kembali ke pantai dan masih melihat pria itu dalam posisi yang sama. Ketika mereka mendekatinya, ternyata pria itu sudah meninggal. Penyelidikan. Polisi menyatakan bahwa pria tersebut meninggal pada pukul 2 pagi. Polisi menemukan sebatang rokok yang masih terselip di telinga dan sebatang rokok yang sudah setengah dihisap yang berada di atas kerajasnya, yang terlihat seperti jatuh saat dihisap. Saat polisi merogoh koceknya, polisi menemukan tiket kereta api yang belum digunakan, yang mana tujuannya adalah Pantai Hanley, pantai yang berbeda dengan pantai tempat ditemukannya jasad tersebut. Polisi tidak bisa mengidentifikasi orang tersebut karena tidak adanya kartu identitas apapun yang ditemukan. Juga polisi menemukan sisir aluminium buatan Amerika, sebungkus permen karet merek Juicy Fruit, dan korek api yang bermerek Brian and May. Menemukan mayat di pantai bukanlah sesuatu yang aneh selama masih ada penjelasan logisnya. Namun, pada kasus ini, ketika semua detail dan bukti-bukti ditemukan, kasusnya malah semakin menjadi aneh. Salah satu detailnya adalah pria itu diperkirakan berumur 40 tahun dan menunjukkan tanda-tanda keracunan. Limpahnya membesar dan hatinya membengkak karena darah. Di perutnya, ahli patologi menemukan lebih banyak darah, yang artinya pria itu sudah diracuni. Namun, sebagaimana yang ditulis IFL Science, tes yang dilakukan beberapa kali menunjukkan bahwa tidak adanya tanda-tanda racun di tubuh pria itu. Jasad pria itu kemudian diawetkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebulan kemudian, pada 14 Januari 1949, penemuan baru yang menyangkut kasus ini ditemukan ketika staf di stasiun kereta api menemukan koper coklat tanpa label merek yang ditemukan di ruang ganti sejak jam 11 siang 30 November 1948. Tanggal itu adalah sehari sebelum ditemukannya jasad pria tersebut. Koper tersebut berisi pakaian dan alat-alat seperti alat cukur, obeng listrik, pisau gunting, dan sikat stensil. Namun sayangnya, tidak ada satupun merek yang tercantum pada barang-barang tersebut. Kemungkinan labelnya sudah dilepas, kecuali dasi dan kantung laundry yang masih ada label can dan T-can. Salah satu petunjuk yang didapatkan tim penyidik dari koper tersebut adalah mantel yang dijahit dengan jahitan bulu yang biasanya dipakai di Amerika, tidak di Australia. Namun, petunjuk ini hanya menemui jalan buntu ketika mereka menyelidikinya menggunakan catatan imigrasi. Misteri Taman Sud. Ketika penyidik melakukan pengecekan ulang terhadap pakaian yang ia gunakan, mereka menemukan saku kecil yang dijahit di pinggangnya yang terlihat seperti saku rahasia. Saku tersebut berisi sobekan kertas yang bertuliskan Taman Sud. Kertas itu lalu dibawa ke perpustakaan umum untuk mencari petunjuk. Mereka mengidentifikasi bahwa Taman Sud adalah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya sudah berakhir, makna yang sama seperti the end, yang mana frase tersebut bisa ditemukan di halaman terakhir buku Rubaiyat Omar Khayyam. Para penyidik lalu berusaha mencari buku tersebut sampai akhirnya seorang pria melaporkan bahwa ia telah menemukan salinan edisi pertama yang sangat langka tentang buku itu. Ia menemukannya di kursi belakang mobilnya yang tak terkunci di dekat pantai Somerton, 2 minggu sebelum jasad itu ditemukan. Penyidik menguji dan mencocokkan buku tersebut dengan sobekan kertasnya, dan ternyata buku tersebut cocok dengan sobekan kertas yang disimpan oleh penyidik.
Penyidik menemukan bahwa buku itu dicetak di Selandia Baru oleh penerbit Whitcomb and Thoms. Polisi pun menghubungi penerbit tersebut dan lagi-lagi itu membuat mereka semakin kebingungan. Karena penerbit mengatakan bahwa mereka memang mencetak buku Rubaiyat Omar Khayyam, namun menggunakan gaya huruf yang berbeda dengan buku yang disimpan penyidik. Tak pantang menyerah, penyidik terus mencari petunjuk dan akhirnya menemukan petunjuk baru yang ada di belakang buku itu. Ditemukan kode-kode yang aneh bekas tulisan pensil, seperti buku tersebut sudah menjadi alas untuk menulis. Penyidik tidak bisa memecahkan kode tersebut, sampai akhirnya mereka menemukan petunjuk lain, yaitu nomor telepon yang ditulis di buku tersebut. Nomor itu mengarah ke seorang wanita yang kala itu diidentifikasi sebagai Justine. Ia adalah seorang perawat yang tinggal tak jauh dengan pantai Somerton. Ketika ditanya apakah ia mengenali orang tersebut ataupun bagaimana nomor teleponnya bisa berada di buku tersebut, dia menjawab tidak mengenalinya. Ketika dia ditunjukkan foto jasad tersebut, ia kelihatan sangat syok. Saat ditanyai soal buku, Justine menjawab bahwa pada saat Perang Dunia Kedua, dia mempunyai salinan buku tersebut, tapi sudah ia berikan kepada seorang tentara bernama Alp Boxall. Polisi mengira bahwa pria yang tewas itu adalah Alp Boxall. Namun pada Juli 1949, Alp Boxall ditemukan dan dia masih hidup. Juga ia mempunyai salinan buku Rubaiyat Omar Khayyam yang halaman belakangnya masih utuh. Sampai di situ kasus semakin membingungkan. Sidik jari dan DNA pria itu pun dikirim ke seluruh dunia untuk membantu mengetahui identitas pria tersebut. Namun sayangnya, tak ada satupun negara yang bisa mengidentifikasi pria tersebut. Sampai akhirnya dibuatkan patung yang mirip dengan pria itu dan berharap suatu saat ada seseorang yang mengenali pria tersebut. Pria itu lalu dikubur dengan nisan yang bertuliskan, "Di sini berbaring seseorang yang tidak diketahui," yang ditemukan di pantai Somerton 1 Desember 1948. Tidak ada yang tahu siapa identitas pria tersebut. Misteri ini menjadi misteri terbesar yang pernah ada di Australia. Sampai akhirnya, setelah 70 tahun berlalu, profesor yang bernama Derek Abbott dan ahli silsilah Amerika Colin Fitzpatrick mengumumkan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi pria Somerton sebagai Carl Charles Webb, seorang insinyur listrik dari Melbourne. Menurut mereka, pria itu cocok dengan DNA pria misterius dari Somerton. Walaupun mereka percaya identitas pria itu sudah dipecahkan, namun mereka masih belum tahu apa yang pria itu lakukan bermil-mil jauhnya dari rumah. Juga mereka belum tahu pasti apa penyebab kematian pria tersebut. Namun tak menutup kemungkinan misteri ini bakal terpecahkan dalam waktu dekat, mengingat kemajuan teknologi sekarang sudah jauh maju dibandingkan dengan tahun 1949.